Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Eksklusif G30S 1965. Pengakuan penyergap Ketua CCPKI Aidit. Seorang bekas anggota resimen para khusus Angkatan Darat memberikan kesaksiannya ketika menjalankan tugas menangkap Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia di Nusantara Aidit. Demi alasan keselamatannya dan keluarganya, mantan anggota RPK Aidit minta namanya tidak disebut. Ia pensiunan dini dari RPK Aidit untuk melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pensiunan RPK Aidit ini sebut saja Buwono memberikan testimoni di rumahnya di Jakarta. Sebagai anggota RPK Aidit, Buwono bangga mendapatkan tugas untuk memburu BN Aidit. Buat dia, Aidit dan PKI merupakan musuh negara dan rakyat Indonesia. Buwono menggambarkan situasi politik Indonesia pada tahun 1965 adalah berada di antara pilihan pahit, membunuh atau dibunuh. Sebagai orang yang berlatar belakang keluarga Masyumi yang punya sejarah keras bertolak belakang secara politik dengan PKI, Buwono memilih jalan untuk membunuh. Ini persoalan pilihan hidup atau mati, membunuh atau dibunuh. Ketika dipilih menjadi anggota tim untuk memburu dan menyergap Aidit, Buwono merasakan sebagai kehormatan. Sebagai militer intelijen, Buwono menggambarkan pada 1 Oktober 1965, Aidit lari dari Jakarta terbang ke Yogyakarta, lalu melanjutkan perjalanan dari Solo melalui darat. Kota ini merupakan salah satu basis kuat pendukung PKI. Pergerakan Aidit dalam pelarian ke Solo terpantau oleh TNI Angkatan Darat. Ruang gerak Aidit yang semula lebar dan leluasa kini menjadi sempit. Setelah tentara memastikan Aidit masuk ke rumah simpatisan PKI di Solo, pasukan segera mendebit posisi Aidit. Buwono menyatakan ia adalah satu dari setidaknya 3 orang yang ditugasi untuk masuk ke rumah persembunyian Aidit. Ia menceritakan malam itu semua kolong dan almari rumah sudah diperiksa, tapi Aidit tidak ditemukan. Buwono melihat ada yang aneh. Satu lemari dipasang dengan posisi agak miring, mepet dengan kamar. Di balik lemari itulah Aidit bersembunyi dengan cara mengangkat kakinya bertumbuh pada bagian belakang lemari, sedangkan tubuhnya bertumbuh pada dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dugaannya benar, Aidit berada di belakang lemari itu. Majalah Tempo terbitan 7 Oktober 2007 menuliskan kisah yang mirip dengan pengakuan Buwono. Demi menyergap Aidit, Soeharto memerintahkan Yasir Hadibroto, Komandan Brigade 4 Infanteri. Yasir pun memboyong pasukannya ke Solo. Di sana dia bertemu Sri Harto, orang kepercayaan pimpinan PKI, sedang meringkuk di salah satu rumah tahanan. Orang itu dia lepaskan hanya dalam beberapa hari. Sri Harto melapor Aidit berada di Kleco dan akan segera pindah ke sebuah rumah di Desa Sambeng, belakang stasiun Balapan, pada November 22, 1965. Rencana pun disusun. Memang benar, sekitar pukul 11 siang, Aidit muncul di rumah itu menumpang Vespa Sri Harto. Sekitar pukul 9 malam, Letnan Neng Prayitno memimpin pasukan Brigade Infanteri 4 menggerebek rumah milik bekas pengawal PJK itu. Yasir mengawasinya dari jauh. Prayitno sendiri yang menemukannya. Aidit pun membentak anak buah Yasir. Prayitno keder pada mulanya, tapi segera menguasai keadaan. Setengah membujuk, dia membawa Aidit ke markas mereka di Loji Gandrung. Malam itu juga Yasir menginterogasi Aidit.
Sang ketua membuat pengakuan tertulis tebal 50 halaman. Isinya antara lain, hanya dia yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Sayang, menurut Yasir, Pangdam Diponegoro kemudian membakar dokumen itu. Menjelang dini hari, Yasir kebingungan. Selanjutnya harus bagaimana? Aidit berkali-kali minta bertemu dengan Presiden Soekarno. Yasir tidak mau. Karena jika diserahkan kepada Bung Karno, dia menduga pasti akan memutar balikan fakta, sehingga persoalannya akan jadi lain. Seperti dikutip Abdul Ghafur dalam bukunya Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Akhirnya, pada pagi buta 23 November 1965, keesokan harinya, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo menuju ke arah barat. Mereka menggunakan 3 jeep. Aidit yang diborgol berada di jeep terakhir bersama Yasir. Saat terang, iringan-iringan itu tiba di Boyolali. Tanpa sepengetahuan 2 jeep pertama, Yasir membelok masuk ke markas batalion 444. Tekadnya bulat. Trisno menunjuk sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Ke sana Yasir membawa tahanannya. Di tepi sumur itu, ia mempersilahkan Aidit mengucapkan pesan terakhir. Tetapi Aidit malah berapi-api pidato. Ini membuat Yasir dan anak buah marah. Maka dor, dengan dada berlubang tubuh gempal Menteri Koordinasi sekaligus Wakil Ketua MPRS itu terjungkal masuk sumur. Buwono menggambarkan pagi itu Aidit yang sudah tewas menjadi tumpahan amarah banyak tentara dengan cara memberontongkan isi bedelnya ke jasad Aidit. Mereka berpesta pura menyambut kematian Aidit. Demikian kura-kura tagar lambe sundel.